Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sari. Ketemu lagi kita di pendampingan 5. Untuk kegiatan ini tidak terasa sudah berjalan 1 bulan terakhir ini dengan rancangan tindak lanjut pendampingan sebelumnya. Dengan itu saya ingin melihat bagaimana ketercapaian yang 1 bulan ini dalam pembelajaran daring bersama Fasil kemarin ya. Baiklah, untuk pendampingan 5 ini, pendampingan individu ini tentang penerapan aksi nyata modul 3.1. Jadi dengan begitu saya ingin mengetahui bagaimana kegiatan pengambilan keputusan yang menggunakan tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran di LMS. Apa yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan di modul 3.1? 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. Yang satu, nilai-nilai yang bertentangan yaitu keadilan dan disiplin. Kemudian siapa yang terlibat yaitu siswa. Kemudian saya sebagai guru wali kelas dan juga kepala sekolah. Kemudian fakta-fakta yang relevan, siswa tertangkap mencontek saat ujian. Kemudian siswa tersebut cerdas namun kesulitan dalam mengelola waktu karena ada kendala dalam keluarganya. Kemudian peraturan sekolah mengharuskan hukuman ini harus ditegaskan. Kemudian pengujian benar atau salah, uji legal, tidak ada pelanggaran hukuman. Kemudian uji regulasi mengikuti peraturan, dan uji intuisi memberikan kesempatan, dan uji publikasi jika keputusan untuk memberikan kesempatan kedua dipublikasikan, saya mungkin akan merasa tidak nyaman karena bisa dianggap tidak adil oleh siswa yang lainnya. Kemudian uji panutan saya mungkin akan mencari solusi yang mendukung perkembangan mental siswa. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu justice plus mercy, keadilan plus kasih sayang. Dan prinsip resolusi atau penyelesaiannya dengan 3 prinsip penyelesaian, yaitu digunakan berpikir berbasis rasa peduli karena ini melibatkan empati terhadap murid dan memperlakukan siswa seperti yang saya harapkan. Investigasi opsi trilema, yaitu saya mencari solusi kompromi dengan memberikan siswa tersebut kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, Bu. Kemudian yang ke-8, buat keputusan memberikan siswa tersebut kesempatan kedua, namun dengan bimbingan tambahan. Yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksi berdasarkan keputusan yang diambil. Ini memungkinkan saya untuk membantu siswa tanpa mengabaikan nilai keadilan dan disiplin. Jadi yang keputusan yang Ibu Sari ambil itu, yang sudah dikembangkan itu, apakah perlu ada evaluasi atau perbaikan-perbaikan? Langkah pengambilan keputusan yang sudah saya ambil sudah tepat karena melibatkan identifikasi nilai-nilai yang bertentangan, pihak yang terlibat dan pengumpulan fakta, dan berbagai pengujian juga untuk memastikan keputusan ini diambil adalah etis dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sudah mendukung keberhasilan berarti ya. Jadi di sini ada nggak pengalaman Ibu Sari untuk kegiatan modul 3.1 ini tentang dilema etika yang bersama teman sejawat atau dengan anak murid? Ada, salah satunya dilema dengan siswa karena dalam pronunciation bahasa Inggris, pengucapan bahasa Inggris mereka kurang tepat karena ini adalah pelajaran pertama yang diperoleh mereka di bangku sekolah. Jadi untuk itu bagaimana menurut Ibu Sari, apakah sudah sesuai dengan pengambilan keputusan di modul 3.1? Alhamdulillah sudah sesuai. Apakah masih ada yang dikembangkan dalam proses pengambilan keputusan dari tantangan yang diambil oleh Ibu Sari? Yang perlu dikembangkan mungkin nanti bekerja sama dengan orang tua dan kepala sekolah. Oke, luar biasa sekali ya. Untuk kegiatan penerapan aksi nyata sudah oke. Kita masuk ke rancangan program yang berdampak pada murid. Bagaimana Bu Sari, apakah program rancangan Ibu Sari buat, apakah sudah dilaksanakan? Sudah. Kalau
sudah dilaksanakan berarti bentuk program yang Ibu sudah buat ini, apakah masih ada yang perlu ditingkatkan atau direvisi? Misalnya kegiatan pembelajaran program itu, apakah masih ada tambahannya atau ada masih misalnya di sini belum bagus, kita tingkatkan lagi seperti itu. Apakah masih bisa direvisi kembali ataukah sudah bagus? Apakah sudah ini saja dijalankan seperti itu? Saya harap ini saja yang dibuatkannya. Itu berarti di penguatannya cuma tidak ada penerapan untuk direvisi. Untuk pelaksanaannya apakah sudah Ibu lakukan ini, apa tantangan yang sudah dilakukan? Misalnya ada tantangannya seperti program ini, ada tantangannya, bagaimana Ibu melakukannya untuk solusinya? Program yang saya lakukan untuk solusinya tetap memanggil orang tua dan mengadakan pertemuan, yaitu bicara empat mata juga dengan kepala sekolah untuk memberikan masukan dan penguatan juga bimbingan. Dengan adanya tantangan tersebut, dengan mengatasinya berkolaborasi kembali kepada orang tua. Jadi supaya program yang Ibu Sari lakukan ini berdampak baik pada murid, supaya nantinya sekolah pun nanti lebih banyak dan lebih baik lagi untuk penerapan program yang Ibu Sari lakukan nantinya. Oke, kita masuk ke perkembangan komunitas praktisi. Bagaimana perkembangan komunitas praktisi ini? Apakah sudah dilaksanakan di sekolah aktif seperti itu? Sudah. Nah, berarti kalau sudah aktif, bagaimana perasaan guru dengan guru? Apakah menyenangkan dalam praktisi ini? Puas juga menyenangkan. Dengan begitu, komunitas praktisi ini programnya bagaimana ini? Apakah 1 bulan sekali, 2 minggu? Bagaimana? Program dilakukan di awal bulan. Di awal bulan, 1 kali 1 bulan. Siapa yang akan kegiatan ini? Bagaimana dukungan yang dilakukan di sekolah? Sangat mendukung sekali ya Bu, baik itu kepala sekolah, teman sejawat. Jadi kegiatan praktisi komunitas praktisi ini adalah kegiatan yang dikelola guru dengan guru untuk melakukan pembelajaran. Apakah pembelajaran ini sulit diterapkan, kita berkolaborasi, umpan balik dan praktik baik, ini dilakukan di komunitas praktisi yang ada di sekolah. Oke, bagus sekali. Dari semua kegiatan yang kita lakukan selama modul 1, 2, dan 3 ini, bagaimana perasaan Ibu Sari? Apa yang sudah didapat dari guru penggerak? Alhamdulillah banyak sekali pembelajaran yang sudah didapat dalam guru penggerak yang berpengaruh sekali terhadap kepribadian dan juga tanggung jawab sebagai pendidik sangat berpengaruh, mulai dari awal datang ke sekolah sampai melakukan pembelajaran, juga berkolaborasi dengan rekan sejawat sampai melakukan pembelajaran di sekolah juga, dan berkolaborasi juga dengan orang tua murid yang sudah dilakukan. Jadi setiap modul itu apa yang paling terasa di Bu Sari tentang modul pembelajaran itu yang sangat-sangat berkesan? Dari setiap modul 1, 2, dan 3 ada 10 materi. Mana materi yang paling berkesan sama Ibu Sari dalam guru penggerak pembelajaran? Paling berkesan di modul 3.1 itu berkesan sekali Bu, karena itu pertama kali saya mengobservasi ya Bu, observasi rekan sejawat di sana, nampak di sana saya melakukan penilaian, nampak di mana kelebihan dan kekurangan, dan itu menjadi pembelajaran bagi saya. Jadi dengan adanya coaching supervisi akademik, Ibu Sari belajar bagaimana menilai rekan sejawatnya dalam proses pembelajaran. Iya, luar biasa sekali, karena dengan begitu kita bisa merefleksi kembali pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apakah nanti ada yang kurang, kita tambah. Apa yang masih tambah, kita lebih baik lagi untuk menentukan pembelajaran berikutnya. Baiklah, cukup sekian pelaksanaan pendampingan individu 5. Untuk pendampingan
pendampingan individu ke-6 nantinya kita flashback kembali kegiatan-kegiatan yang dilalui dari modul selam ini. Nanti kita melakukan diskusi terkait pemetaan aset yang dilakukan nanti di pendampingan 6. Itu yang harus dipersiapkan di pendampingan 6 berikutnya. Ya, pemetaan aset untuk pelaksanaan pendampingan individu 6. Jadi nanti di sini kita diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, mengundang kepala sekolah atau rekan guru, murid atau orang tua atau tokoh setempat, bagaimana keterlibatan dalam diskusi nantinya. Oke, luar biasa, kita sudahi Bu Sari. Semangat terus, semoga nanti lulus dengan kegiatan dan nilai yang baik, dan lengkapi lagi LMS-nya untuk kegiatan supaya tidak dudet nanti, supaya nanti tidak terlampau. Kalau misalnya belum selesai nanti takut lupa seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Sari dan semangat.